kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, memandang Yesus Tuhan. Kemenangan ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dimandang Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah Engkau Raja Raja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat setiap kebaikan, kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji, mempermuliakan-Mu di rumah-Mu Tuhan. Dengan kondisi yang sehat kami bersyukur karena Allah begitu baik. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap kami yang memberi. Biar kami boleh memberi dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dimandang Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dimandang Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan,
hatiku, Engkau
kehidupanku mengalir Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Pada sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tolong
firman, hatiku telah siap, hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Bapak Kencana Setiadi berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Iya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Roh Kudus. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali pagi ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yonatan. Waktu kami berikan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya pagi ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Keberadaan kita pagi hari ini bukti kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari suatu cerita atau kisah yang sudah sering kali kita dengar sejak kita masih sekolah minggu ya. Jadi saya yakin dan percaya cerita ini familiar bagi seluruh jemaat. Cuman kita mau melihat makna yang sesungguhnya dari balik cerita ini, karena kita tahu bahwa cerita-cerita Alkitab itu semuanya mengandung kebenaran rohani yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya ajak kita buka di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat 23 sampai 26. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga
dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel." Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Saya yakin kita semua sudah cukup akrab dengan cerita ini ya. Ini adalah cerita Daud melawan Goliat. Siapa yang belum pernah dengar cerita ini? Ada yang belum pernah dengar cerita Daud lawan Goliat? Ya sudah pasti sudah pernah dengar semua ya. Ini suatu cerita yang sangat luar biasa, yang menarik ya. Cerita yang heroik. Wah, kalau dulu zaman sekolah minggu, saya paling senang dengar kalau cerita ini. Apalagi pas bagian Daud ngambil pengumbannya itu ngisi batu, terus dilemparkan, kena jidatnya si Goliat, Goliatnya mati. Wah tuh kayak rasanya, hebat bener gitu ya, mantap, wah Tuhan luar biasa. Bisa pakai anak kecil mengalahkan raksasa. Nah ini bagian ini kita baca tadi adalah ketika Daud sampai di medan pertempuran, dia akan disuruh orang tuanya mengantar makanan untuk kakak-kakaknya yang adalah prajurit Israel. Pada saat itu sedang berhadapan-hadapan dengan tentara Filistin. Ya, orang Israel sedang berhadapan dengan tentara Filistin. Nah, dari barisan Filistin muncul seorang yang kita kenal, sudah pernah sering dengar juga, berbadan besar yang disebutkan seperti raksasa, namanya Goliat, yang menantang orang Israel. Daud mendengar si Goliat teriak-teriakin, "Ayo siapa orang Israel yang berani maju lawan saya? Kamu akan saya jadikan budak kalau kamu kalah." Itu adalah kata-kata Goliat didengar oleh Daud. Nah Daud tanya, siapa itu orang? Kok berani-beraninya dia menantang pasukan Israel, mencemoohkan orang Israel, orang-orang daripada barisan Allah yang hidup, kata Daud. Siapakah itu? Lalu orang-orang memberi penjelasan, dia adalah Goliat yang menantang. Bahkan Raja Daud sekalipun gak berani. Bahkan Daud memberi pengumuman siapa yang berani dan bisa mengalahkan si Goliat ini. Dikatakan tadi apa? Dia akan mendapat hadiah yang besar. Dia akan dibebaskan dari pajak. Ya, dikatakan begitu. Dia akan mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah. Ya, dia akan mendapatkan penghargaan. Ya, nah. Itu yang disampaikan oleh orang-orang. Bahkan dikatakan Saul, raja akan memberikan anaknya kepada orang yang berani dan bisa mengalahkan Goliat. Nah, Daud mendengar itu dan dia berkata, emang gak ada yang berani apa? Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani terhadap Goliat. Karena apa? Ya kalau kita baca deskripsi atau penjelasan Alkitab tentang Goliat itu dikatakan bahwa Goliat itu adalah orang yang dikatakan seperti raksasa. Ya. Tingginya dikatakan 6 hasta sejengkal. Kurang lebih 3 meter kalau udah kayak kurang sekarang. Ya. 3 meter, ya cukup tinggi. Ya. Setinggi itu mungkin ya, 3 meter hampir. Rata-rata manusia kan tingginya 1,7. Berarti hampir 2 kali lipat. Kalau saya 1,7 sekian lah. 2 kali lipat. Kita pasti ngedongak kalau lihat. Kemudian dikatakan lagi apa? Dia itu tingginya 3 meter, bajunya aja beratnya 5.000 sikal. Kurang lebih 50-60 kilo. Bajunya itu. Berat banget ya. Bahkan tombaknya aja, ujung tombaknya aja tuh beratnya 600 sikal. Kurang lebih 7 kilo. Dikatakan dia ada seorang budak di depannya membawa perisai.
Wah, ini penampilan yang benar-benar garang, benar-benar menakutkan, benar-benar mengintimidasi. Gak heran orang Israel semuanya ketakutan, semuanya ciut nyalinya. Bahkan Raja Saul pun, ya kalau saudara baca deskripsi Alkitab tentang Raja Saul, dikatakan Saul itu orangnya lebih tinggi dari rata-rata orang Israel, dari pundak ke atas. Berarti dia orang yang paling tinggi dari orang Israel. Itu pun takut sama Daud, sama Goliat. Karena apa? Tampang yang besar, tambah lagi teriakan yang luar biasa itu. Goliat itu kalau itu dikatakan seorang pendekar, kalau kata di situ kata Alkitab. Ya, dalam bahasa asli digunakan kata Benayim, yang artinya champion, pemenang. Jadi artinya si Goliat ini di samping badannya besar, dia itu champion, juara yang nggak pernah kalah. Menang terus kalau berantem, kalau berperang. Makanya dia berani nantang orang Israel dengan keyakinan bahwa dia pasti menang. Dan orang Israel semua ciut dan merasa mereka pasti kalah. Inilah suatu situasi yang terjadi saat itu, yang dilihat dan didengar oleh Daud. Bagaimana orang Filistin yang bernama Goliat mencemoohkan barisan Allah, umat Allah, tentara Allah. Nah, yang menarik di sini adalah Daud melihat Goliat itu beda dengan cara orang Israel melihat Goliat. Ini yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Dari antara saya nggak tahu pasti jumlahnya, saya belum cek di Alkitab, mungkin ribuan orang Israel, termasuk Saul rajanya, semua melihat Goliat itu sebagai sosok yang menakutkan, yang mengintimidasi, tinggi, besar, dengan peralatan yang lengkap, teriakan yang menggelegar, prestasi sebagai champion. Siapa yang tidak takut? Nah, disinilah letaknya perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat jelas, yang sangat luar biasa antara orang Israel kebanyakan, termasuk Raja Saul dan Daud. Bagaimana Daud melihat Goliat yang menantang orang Israel itu? Di 1 Samuel 17 ayat 26, ya, di situ Daud berkata, yang tadi sudah kita baca, apakah yang akan kita baca yang bagian B saja? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi Daud melihat Goliat itu beda sekali dengan orang Israel. Daud melihat Goliat itu sebagai satu, orang yang tidak bersunat. Kedua, orang yang mencemooh barisan Allah yang hidup. Jelaskan tadi Daud bilang, siapa orang Filistin yang tak bersunat itu yang berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Jadi ketika orang Israel yang lainnya melihat Goliat itu sebagai sosok yang besar, menakutkan dan kuat, mengintimidasi, Daud melihatnya sebagai, ini orang Filistin tidak bersunat. Kok dia berani mencemoohkan pasukan Allah, barisan Allah yang hidup. Ini adalah titik awal yang sangat menentukan dari cerita yang kita tahu selama ini, yang sangat memberikan hasil yang sangat berbeda. Ya. Karena Daud melihat Goliat itu dengan cara yang berbeda. Dia melihat Goliat sebagai orang tidak bersunat dan yang berani mencemooh barisan Allah. Nah, kita mau lihat apa hubungannya, apa urusannya perang sama sunat. Ini suatu hal yang gak masuk akal. Orang lain kan ngelihat Goliat jelas, perawakannya besar, prestasinya gemilang, peralatannya lengkap. Itu kan sarana yang paling tepat, fasilitas yang paling tepat untuk menang perang. Tapi Daud melihatnya sebagai sederhana aja, dia tidak bersunat. Ada apa di balik sunat? Apa yang istimewa dengan sunat? Nah, di sini kita harus mengerti, ya, firman Tuhan itu. Sunat dalam pemikiran Daud adalah apa? Ada suatu tanda perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya. Kita baca dalam Kejadian 17 ayat 10. Kejadian 17 ayat 10. Ya.
inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya. Di sini adalah perjanjian Allah dan Abraham. Kalau kita baca dari ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, jadi jelas di sini adalah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Baru ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi Daud melihat si Goliat sebagai orang yang tidak bersunat, dan dia melihat dirinya sebagai orang yang bersunat. Artinya apa? Daud tahu dia adalah orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Sedangkan Goliat tidak. Ini yang dilihat oleh Daud. Dia nggak melihat segala kemegahan, kebesaran, kekuatan, prestasi dari si Goliat. Yang dia lihat adalah ini. Saya ini orang bersunat, artinya saya punya perjanjian dengan Allah. Goliat itu orang tidak bersunat, dia tidak punya perjanjian dengan Allah. Ini adalah suatu titik yang sangat penting. Bagaimana melihat suatu masalah itu, suatu persoalan, suatu problem yang besar itu dengan sudut pandang yang benar. Ya. Nah, apa akibatnya? Ketika dia melihat Goliat sebagai orang yang tidak bersunat, dan dia melihat dirinya sebagai orang yang bersunat, maka dia punya keberanian. Gak masalah bagi dia menghadapi Goliat yang begitu besar, karena dia yakin bahwa dia memiliki hal yang lebih penting, yang lebih menentukan daripada semua yang dimiliki oleh Goliat, yaitu apa? Perjanjian Allah. Bagi Daud perjanjian Allah itu jauh lebih menjanjikan kemenangan. Jauh lebih memberi dia semangat, kekuatan untuk menghadapi Goliat. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang Israel yang lain, termasuk Raja Saul. Mereka lupa, padahal kan yang bersunat gak cuma Daud. Dikatakan tadi oleh Abraham, semua anak laki-lakimu. Artinya apa? Tentara Israel yang lain juga bersunat. Saul juga bersunat. Tapi mereka gak ingat itu. Mereka gak sadar itu. Ketika mereka melihat masalah yang begitu besar, begitu menakutkan, begitu mengintimidasi, mereka lupa semua. Bahwa antara mereka dan Goliat, orang Filistin itu, ada satu perbedaan yang sangat besar, yang sangat signifikan. Yaitu apa? Perjanjian Allah. Orang Filistin di sini bukan orang Palestina yang sekarang kita kenal ya. Orang Palestina itu orang Arab. Tapi orang Filistin pada zaman Daud itu, kalau dilihat di dalam Alkitab, kitab Kejadian 10 itu dikatakan itu keturunan Ham dari jalur Mesraim. Mesraim itu adalah sekarang orang Mesir. Tapi kalau menurut penelitian terakhir pada penelitian arkeologi terakhir yang dilakukan di Tel Aviv dan sekitarnya. Jadi lokasi orang Filistin itu pada zaman dulu itu, kalau sekarang itu lokasinya di kota Tel Aviv, dekat pelabuhan Israel. Mereka itu dikatakan orang-orang yang berasal dari, dilihat dari DNA-nya dianalisa, sekarang perkembangan terbaru, adalah keturunan orang-orang Eropa, orang-orang Yunani. Yang mendarat dari Yunani menyeberangi Laut Mediterania sampai di Tel Aviv, dan yang sekarang daerah Tel Aviv, dulu daerah Gaza dan sekitarnya, Gad dan sekitarnya itu tempat orang Filistin tinggal. Mereka berkawin campur dengan penduduk Kanaan, orang di sana ya menjadi bangsa Filistin. Makanya nggak heran, mereka punya teknologi yang lebih canggih, peradaban mereka lebih maju, badan mereka perawakannya lebih besar-besar, karena mereka keturunan orang Eropa. Tapi bagi Daud, that's no problem. Itu nggak masalah, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mereka tidak punya perjanjian Allah. Saya punya perjanjian Allah. Itu yang menentukan. Itu yang membuat perbedaan yang sangat besar. Makanya Daud berani. Gak ada masalah bagi dia untuk maju. Walaupun ketika dia mau maju, dikatakan kalau kita baca cerita itu, kakaknya marah. Hei, apa-apaan kamu ini? Kamu ini disuruh apa, mau melakukan apa?
Kamu ini mau cari pamor ya, mau terkenal ya. Ngapain kamu datang-datang ke sini? Suruh pulang. Saudara bisa melihat bagaimana mentalitas yang sangat berbeda antara orang-orang Israel yang lain. Mulai dari Raja Saul, bahkan juga kakak-kakaknya Daud yang adalah tentara-tentara Israel. Mentalitas mereka itu, aduh, anak kecil ngapain sih kamu pulang? Ngapain kamu ikut-ikutan urusan orang gede? Tentara-tentara aja semua takut, ngapain kamu sok-sokan mau menantang Goliat? Nah ini letaknya. Karena mereka tidak bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan itu. Sehingga mereka semua bersikap seperti itu terhadap Daud. Tapi Daud, seorang dikatakan berkenan kepada Tuhan, dia sangat berbeda. Dia bisa melihat potensi yang sangat besar yang dia miliki untuk bisa menang melawan Goliat, yaitu dia memiliki perjanjian Allah. Saya orang bersunat, orang Filistin itu tidak bersunat. Terus lanjut kita masuk. Disampaikanlah kepada Saul, ini ada anak yang berani melawan Goliat. Lalu apa yang terjadi? Ketika Saul melihat Daud, ya ampun. Kalau deskripsi Alkitab, mukanya masih kemerahan. Ya kalau orang-orang di Israel itu, ya kalau masih mukanya kemerahan itu masih anak kecil, masih remaja. Masih remaja. Dan pasti ukuran badannya jauh di bawah orang-orang dewasa. Buktinya apa? Ketika Saul bilang, oke, kalau kamu mau maju, ya si Saul sih hanya basa-basi. Udahlah daripada matinya cepat, mendingan matinya agak lama dikit ya. Dikasihlah bajunya. Ini coba pakai ini peralatan perang saya, baju zirah saya, pakailah semua. Majulah menghadapi si Goliat itu. Pikiran Saul, ya kalau pakai baju ini mungkin matinya agak lama kali ya. Kalau nggak pakai baju kan langsung ditendang, langsung mati mungkin gitu. Kalau pakai baju ini mungkin matinya agak lama dikit lah. Karena ada bungkusnya gitu ya. Saul sendiri nggak yakin Daud bisa menang. Dan ketika Daud mencoba pakaian Raja Saul, dia berkata apa? Wah ini nggak cocok untuk saya. Nggak cocok untuk saya. Nggak bisa bergerak dikatakan oleh Alkitab. Maka ditanggalkan oleh Daud dan dia maju apa adanya. Sebagaimana dia datang ke medan perang, seperti itu juga dia maju menghadapi Goliat. Tanpa ada atribut peralatan perang lainnya yang diberikan oleh Saul, ditanggalkan semua. Jadi saudara bisa lihat di sini betapa kuatnya keyakinan Daud akan perjanjian yang dia miliki itu. Sampai apa? Dia berani menolak, menanggalkan pakaian peralatan perang yang diberikan oleh Raja Saul. Yang bagi orang-orang Israel pada saat itu adalah pakaian perlengkapan yang paling mewah. Ya, kalau kita lihat perbedaan budaya antara orang Filistin pada saat itu dan orang Israel, itu perbedaannya sangat berbeda kebudayaan mereka, peradabannya. Orang Filistin itu maju dan peralatan yang lengkap. Mereka udah masuk pada budaya peradaban logam, zaman perunggu. Peralatan mereka sudah bagus-bagus. Orang Israel itu hanyalah sekumpulan gembala, sekumpulan orang-orang yang tidak terlatih, tentara tidak begitu baik disiplin. Karena apa? Karena Saul itu raja yang pertama. Baru saja terbentuk kerajaan Israel itu. Dan Saul adalah raja yang pertama. Tentaranya belum rapi, peralatannya masih belum canggih. Belum lengkap untuk ukuran zaman itu. Jadi ketika mereka lihat mungkin yang paling bagus, paling komplit, paling mantap ya hanya bajunya Saul itu. Bagi orang Israel. Tapi kita lihat Daud, bagi dia itu gak masalah. Dia gak perlu pakai itu. Karena apa? Karena bagi dia perjanjian Allah yang dia miliki itu udah cukup. Itu lebih menentukan untuk menang daripada sekedar atribut-atribut fisik seperti pakaian perang, perlengkapan perang dipakaikan oleh Raja Saul. Bagi dia atribut rohani lebih penting. Apa atribut rohani? Ya tadi itu, kesadaran bahwa dia memiliki perjanjian Allah itu jauh lebih penting daripada modal perlengkapan senjata yang dipinjamkan oleh Raja Saul kepada. Nah ini kita melihat cara berpikir. Pola pikirnya harus kita perhatikan, yang kita ambil poinnya. Di dalam kita menjalani kehidupan. Ini sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh Daud, yang tidak dimiliki oleh orang-orang Israel yang lain. Oke, nah. Kemudian, ya, Daud maju menghadapi Goliat. Nah, kita akan melihat, tadi dikatakan bahwa sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Sekarang apa isi perjanjian itu? Atau apa bunyinya?
Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Kita bisa lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Ketika Abraham dipanggil Allah, Tuhan berjanji kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini janjinya, ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Ayat 3 perhatikan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Namamu akan masyhur. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ini isi perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan perjanjian ini berlaku untuk semua keturunan Abraham. Perjanjian ini disahkan, dimateraikan dengan apa? Sunat yang tadi kita sudah baca. Jadi dengan sunat itu berarti mereka memiliki janji ini. Nah, maka majulah Daud melawan Goliat berperang. Nah, kalau kita melihat selama ini, kalau saya tanya, Goliat matinya karena apa? Guru sekolah minggu bisa jawab? Masa nggak bisa jawab keterlaluan? Goliat mati karena apa? Satu orang aja, guru sekolah minggu ada beberapa sih. Goliat mati karena apa? Karena apa? Coba ada satu orang jawab. Ida. Udah lama jadi guru sekolah minggu. Tidak, bukan dia. Bukan dia. Oke. Goliat mati kenapa? Kenapa? Alih-alih. Kena batu. Benar? Kornel, benar nggak? Benar. Semua guru sekolah minggu sepakat Goliat mati karena pengumban kalau kata Alkitab sekarang. Kalau zaman dulu Alkitab dulu katakan alih-alih. Kalau kita sekarang jepretan mungkin ya, ketapel. Ya, kalau bahasa Inggrisnya keren, slingshot. Sekarang lagi tren itu. Ada banyak viral tuh orang bikin jepretan yang bagus-bagus gitu ya dari logam. Wah, bikin canggih-canggih. Mungkin terinspirasi dari kemenangan Daud atas Goliat. Bikin jepretan. Kalau zaman saya dulu mah jepretan mah ya anak kampung mainnya jepretan di mana-mana. Bikin dari cabang pohon, digantungin ke leher, jalan-jalan keluyuran, ngejepretin capung, ngejepretin buah, ngejepretin macam-macam. Mainan anak-anak. Jadi semua guru-guru semanggu sepakat, kita semua sepakat, Goliat mati kena ketapel, kena alih-alih, kena pengumban yang kena di jidat. Kalau kita, nah ini kita akan mau perhatikan, kita akan mau lihat dalam Alkitab. Ya. Bagaimana Goliat itu mati? Kenapa Goliat itu mati? Secara logika, saudara berpikir. Tinggi besar 3 meter, peralatan lengkap. Ya, menurut saudara mati nggak dia? Bisa mati nggak kalau kena jepretan? Seberapa dekat jaraknya? Daud menjepret si Goliat kena di jidatnya itu, dan Goliat langsung mati. Jangan lupa, dia itu seorang yang berbadan besar. Bahkan dikatakan champion. Orang zaman dulu, zaman itu nggak kayak orang zaman sekarang. Kena jepret langsung teler, langsung pingsan, langsung nangis gitu ya. Ini orang yang tinggi besar dikatakan champion pemenang. Masa cuma kena jepret mati? Kalau kita analisa secara logika nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa mati. Apalagi Daud seorang masa remaja. Ya saya tahulah anak remaja berapa kekuatannya. Seberapa kuat dia bisa menarik ketapel itu sehingga menghasilkan tenaga yang begitu besar sedemikian rupa mampu menembus tengkorak si Goliat yang berbadan besar dan tinggi itu sampai si Goliat mati. Saudara pikirkan secara logika, secara nalar. Mungkin nggak Goliat mati hanya dengan sekali jepretan? Kalau saudara pernah baca-baca atau mungkin nonton cerita-cerita legenda-legenda Yunani yang sezaman dengan kisah-kisah ini, orang-orang pada zaman itu, orang-orang Yunani, keturunan Yuhani itu, orang-orang yang luar biasa, yang istilahnya tangan putus, kaki putus pun masih hidup.
Kalau mereka berperang tuh badannya luar biasa. Karena mereka memang sudah terbiasa, terlatih berperang. Orang-orang yang punya mental yang sangat luar biasa dan punya kekuatan fisik yang luar biasa. Gak mungkin hanya kena jepretan mati. Apalagi ditambah dengan atribut, dikatakan tinggi besar seperti raksasa. Sangat-sangat tidak memungkinkan mati hanya karena dijepret. Kalau gitu, Goliat matinya karena apa? Sinilah letaknya. Kalau kita tadi baca dengan teliti, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan ketika berjanji kepada Abraham, kita akan mengerti kenapa Goliat mati. Dikatakan dalam kisah itu, maka majulah Daud menghadapi Goliat. Ya. Dikatakan apa? Ketika Goliat melihat Daud, nah ini kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 43. Ketika dia melihat Daud, dia berkata begini, orang Filistin itu berkata kepada Daud, ini Goliat ya berkata, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Perhatikan, lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah inilah, disinilah letaknya kenapa Goliat itu mati. Kenapa? Dia mengutuki Daud. Siapa Daud? Keturunan Abraham. Siapa Abraham? Orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Apa isi perjanjian Allah? Barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati, barang siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk. Jadi ketika si Goliat mengutuki Daud, mati sudah. Itulah yang membunuh Goliat, kutukannya terhadap Daud. Dia mengutuki orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Yang isi perjanjiannya berkata, barang siapa mengutuki engkau akan dikutuki oleh Allah. Ketika dia mengutuki Daud, saat itu juga dia dikutuk oleh Allah. Maka kalau dia sudah dikutuk oleh Allah, ya bisa mati dengan cara apa saja. Intinya dia sudah dikutuk, bisa mati dengan cara apa saja, termasuk mati oleh jepretan, oleh ketapel, oleh alih-alih, oleh pengumpulan. Itulah yang membunuh Goliat. Ketapel itu hanya sarananya. Ketapel itu hanya alatnya. Tapi yang membunuh Goliat adalah kutukannya kepada Daud. Jadi jelas di sini ketika dia mengutuk Daud, dia kena perjanjian yang sudah dibuat Allah dengan Abraham dan keturunannya. Barang siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Mati saat itu juga. Takdirnya udah saat itu udah end, udah mati. Tinggal nunggu prosesnya saja, yaitu dijepret. Ini sungguh kematian sangat memalukan bagi seorang champion, seorang Benaim, seorang luar biasa. Mati hanya karena jepretan ketapel seorang anak kecil. Tapi nggak ada persoalan bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk membuat Goliat mati. Karena pada dasarnya dia sudah dikutuki. Ketika dia mengutuki Daud, dia dikutuki. Dia berlaku hukuman atau perjanjian Tuhan yang sudah dibuat oleh Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, di sini kita jadi mengerti ya. Ya, memang ini ada sebenarnya kalau dalam cerita Alkitab ini adalah part yang paling menariknya tadi saya bilang. Goliat dijepret, kena jidatnya mati. Tapi di balik cerita yang luar biasa ini, cerita yang sangat membuat kita terpesona, menarik ini, ada satu kebenaran yang luar biasa yang kita harus pelajari. Bahwa ternyata matinya Goliat itu karena dia mengutuki orang yang diberkati Tuhan. Inilah titik kemenangan Daud. Dengan jelas dikatakan oleh Daud. Ya, dia berkata di dalam 1 Samuel ayat 17 ayat yang ke-46. Daud sadar akan hal ini. Jadi matinya Goliat itu bukan karena ketapelnya dia. 1 Samuel 17 46 Daud berkata begini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Perhatikan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, perhatikan, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang,
bukan dengan lembing, bukan dengan ketapel, bukan dengan alat-alat perang lainnya, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jelas di sini. Daud sangat sadar ketika orang Filistin itu memaki dia, Daud bilang, hari ini kamu mati. Hari ini Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Kenapa Daud bisa bilang begitu? Ya karena dia sudah tahu janji firman Tuhan Allah antara Allah dengan Abraham, barang siapa yang mengutuki umat pilihan Allah yang akan dikutuk. Jadi pada saat Goliat mengutuki, Daud pasti tahu, hari ini dia diserahkan Tuhan kepadaku, hari ini dia mati. Dan dikatakan oleh Daud, Tuhan berkuasa untuk membunuh orang, mengalahkan orang, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, juga bukan dengan ketapelnya Daud, bukan dengan alat-alat yang lain. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menentukan bahwa dia akan mati, sudah dikutuk. Jadi jelas di sini, matinya Goliat karena dia sudah melanggar perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunan. Dia kena kutukan karena dia mengutuki orang-orang Israel. Makanya Daud berkata ketika dia melihat Goliat, siapa orang tak bersurat ini yang berani mencemoohkan barisan Allah? Semua berhubungan. Dalam cerita yang sederhana ini kebenaran-kebenaran itu sangat jelas. Sikap mental Daud, cara pikir Daud, ini orang tidak bersunat. Dia mencemooh. Mencemooh itu kalau baca itu sudah menghina atau mengutuk dalam level yang lebih rendah. Makanya Daud bilang, ini orang siapa ya? Kok berani-beraninya mengutuk, mencemooh. Makanya Daud berani maju. Dan ketika Goliat dengan lebih jelas secara terang-terangan mengutuki, wah Daud udah bilang, hari ini kamu mati. Dan ternyata itulah yang terjadi. Si champion orang Filistin yang gagah perkasa mati di tangan seorang anak muda dengan senjata ketapel. Kematian yang sangat tragis, kematian yang sangat ya mungkin mencoreng prestasinya yang selama ini sebagai orang yang tak terkalahkan, sebagai orang yang selalu menang, sebagai orang yang dikatakan champion tadi. Tapi itulah, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya boleh jadi. Ya, ini adalah versi lain dari cerita Daud melawan Goliat ya. Tapi pada saat ini saya percaya kita boleh mengerti dan memetik suatu makna rohani dan pelajaran yang sangat penting dari cerita ini. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Orang-orang Kristen yang adalah Israel rohani. Daud orang Israel punya perjanjian dengan Allah dan ditandai dengan sunat. Bagaimana dengan kita? Nah kita berkata di dalam Ibrani 9 ayat 15 ya, bahwa kita itu memiliki suatu perjanjian dengan Allah yang lebih mulia. Ibrani 9 ayat 15 coba kita baca. Karena itu, Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi jelas dikatakan di sini kita memiliki perjanjian yang baru, ya. Kita memiliki perjanjian yang baru, ya. Sedangkan orang Israel memiliki perjanjian yang lama, ya. Dikatakan kualitasnya itu lebih mulia. Tadi kita baca di dalam Ibrani 9, sekarang kita baca di Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Perhatikan, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebagai orang Kristen, Israel rohani, kita dikatakan memiliki perjanjian yang lebih mulia dan memiliki janji-janji yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Israel. Nah inilah yang harus kita sadari. Ketika Daud dengan kesadaran bahwa dia memiliki perjanjian Allah, dia berani menghadapi Goliat. Seharusnya kita pun sebagai Israel rohani, orang-orang Kristen pada zaman ini yang sudah jelas dikatakan memiliki suatu perjanjian yang lebih mulia dan memiliki janji-janji yang lebih tinggi daripada yang dilakukan antara Allah dengan bangsa Israel secara jasmani. Kita harus memiliki sikap mental yang jauh lebih luar biasa lagi dibandingkan dengan Daud.
Karena kita tahu kita memiliki janji. Nah, cuman sekarang masalahnya, apakah kita sadar itu, bahwa kita memiliki janji itu? Ya. Kalau tadi perjanjian antara Abraham dengan Allah dimateraikan atau ditandai dengan sunat, maka kita perjanjian baru itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan darah Yesus. Kita bisa baca itu dalam Lukas 22 ayat 20. Coba kita baca dalam Lukas 22 ayat 20. Ini perkataan Yesus sendiri ketika dia melakukan perjamuan terakhir. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Jadi perjanjian baru ini dimateraikan oleh darah Yesus sendiri yang ditumpahkan bagi kamu. Kemudian kita juga bisa baca juga dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Ini yang sering kita dengar setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia, Yesus ya, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Nah, sini lebih jelas, yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah sakramen yang kita terima setiap minggu pertama awal bulan, perjamuan kudus. Jadi Paulus dengan jelas sini mengatakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru ini apa? Dimateraikan oleh darahku, oleh darah Yesus. Kita melihat di sini bahwa benar seperti dikatakan oleh Ibrani tadi, kita memiliki suatu perjanjian yang lebih tinggi, lebih mulia. Karena apa? Karena materainya bukan sunat. Makanya orang Kristen sekarang nggak perlu sunat. Ya kalau mau sunat sih boleh-boleh saja, nggak ada yang larang saudara mau sunat. Tapi itu bukan berfungsi sebagai perjanjian lagi antara kita dengan Allah. Karena apa? Karena dikatakan kita sudah memiliki perjanjian yang lain dan materainya juga beda. Ya kalau saudara menganggap sunat sebagai materai, berarti saudara melakukan pengikatan kepada Tuhan berdasarkan perjanjian yang lama. Silakan pilih. Mau ikut perjanjian yang lama? Kalau dia Ibrani dikatakan ada perjanjian lama, ada perjanjian yang baru. Artinya apa? Kalau ada perjanjian yang baru, yang lama itu sudah nggak berlaku, sudah usang, sudah tua, sudah akan berlalu. Perjanjian yang baru itu adalah darah Yesus. Ini letak perbedaan kita dengan Israel jasmani. Kita memiliki perjanjian yang lebih mulia, janji-janji yang lebih tinggi, yang dimateraikan oleh darah Yesus sendiri. Orang Yahudi sampai sekarang nggak percaya darah Yesus. Makanya sampai sekarang mereka masih perlu disunat. Kita, orang sudah percaya darah Yesus, materainya ada darah Yesus. Saudara mau sunat nggak ngaruh. Cuman beda aksesoris aja sedikit. Nggak ada bedanya secara rohani. Ya, mungkin untuk kesehatan itu oke. Nah, saudara paham di sini bahwa itulah intinya. Kita memiliki perjanjian yang jauh lebih berharga, lebih mulia. Karena dimateraikan oleh darah Yesus sendiri. Bisa saudara bayangkan kualitas perjanjian yang sangat berbeda jauh. Antara dimiliki oleh Daud dan bangsa Israel pada zaman dulu dengan kita gereja Tuhan pada akhir zaman. Sangat beda kualitas perjanjian itu. Dikatakan tadi janjinya itu jauh lebih tinggi. Karena apa? Materainya aja beda kok. Yang orang Israel materainya sunat. Kita materainya darah Yesus. Artinya apa? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa di surga sudah menyiapkan suatu rencana keselamatan yang luar biasa dan itu harus mengorbankan anaknya. Menjadi suatu materai sebagai perjanjian yang baru antara Allah dengan gerejanya, dengan orang-orang Kristen. Artinya apa? Kita memiliki suatu kualitas perjanjian yang sangat berbeda, yang luar biasa. Tidakkah ini membuat kita menjadi semakin percaya diri, semakin memantapkan iman kita?
Dikatakan setiap kali kamu memakannya, jadikanlah sebagai suatu peringatan akan aku, supaya kamu minumnya. Perjamuan kudus itu sangat penting. Ya. Tiap awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus sakramen. Bahkan di dalam gereja kita GPDI, dalam pengakuan iman, dikatakan kita mengakui perjamuan kudus sebagai salah satu sakramen yang penting. Karena apa? Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dengan melakukan perjamuan kudus, kita mengingat bahwa kita memiliki perjanjian baru yang dimateraikan dengan darah Yesus. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita nggak sadar. Sama seperti orang Israel dan Raja Saul yang nggak sadar, yang nggak tahu bahwa mereka sudah disunat. Padahal jelas-jelas mereka bersunat. Fisik, tandanya jelas. Di fisik mereka ada tandanya. Kalau kita nggak ada tanda fisik. Ya kemungkinannya orang yang punya tanda yang fisik sama yang nggak punya tanda yang fisik lebih gampang lupa yang mana? Yang nggak punya tanda yang fisik. Lah orang Israel aja yang udah jelas ada tanda fisiknya disunat, masih bisa lupa bahwa mereka memiliki perjanjian ketika menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi tantangan. Makanya dikatakan gereja harus melakukan sakramen perjamuan kudus untuk apa? Mengingatkan kita. Ketika kita menerima perjamuan kudus, apa yang saudara rasakan? Ketika kita mengangkat cawan itu. Dikatakan oleh Paulus, perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Jadi perjamuan kudus itu bukan sekedar, intinya adalah mengingatkan kita akan materai darah Yesus yang membuat kita memiliki perjanjian yang baru. Itu inti perjamuan kudus. Intinya itu. Yang lain-lain, kesembuhan, berkat, dan lain sebagainya itu hanya ikutannya. Nanti kita akan baca juga selanjutnya. Jadi bukan intinya itu. Jadi kalau menyalahgunakan perjamuan kudus itu hal-hal yang lain, itu nggak benar. Yesus mengajarkan perjamuan kudus itu adalah pengingat kita akan materai darah Yesus. Apalagi mengkomersialisasikan perjamuan kudus. Waduh, itu jauh sekali dari ajaran Alkitab. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh banyak gereja yang lain. Ya. Intinya adalah kita saudara angkat cawan itu. Apa yang ada di hatimu? Apa yang ada di pikiranmu, benakmu, akal budimu? Adakah engkau mengingat darah Yesus? Itu adalah materai itu. Karena itulah yang nanti akan memberi kemenangan. Karena itulah sebagai contoh cerita tadi kita dengar yang membedakan Daud dengan orang Israel. Dia ingat, dia punya perjanjian itu dan dia berani. Dia maju, dia menang. Jadi setiap kali kita awal minggu pertama menikmati perjamuan kudus, ketika minum kita ingat perjanjian itu, maka itu memberi kita kekuatan, semangat untuk kita bisa maju. Menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan ini. Kita harus berani karena kita ingat. Kita memiliki darah Yesus. Perjanjian baru yang lebih tinggi. Apa isi perjanjian yang baru itu? Ya. Apa isi perjanjian yang baru itu? Isinya adalah darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Bahkan dikatakan Yesus itu sudah mengasihi dan menebus kita dengan darahnya. Saudara bisa baca dalam Wahyu 1 ayat 5 bagian. Itu janji yang lebih tinggi. Yang lebih mulia. Karena apa? Ini janji itu dibuktikan dengan suatu pengorbanan dan tindakan yang nyata dari anak Allah, Yesus. Yesus telah mengasihi dan menebus kita dengan darahnya. Ini adalah suatu perjanjian yang lebih mulia. Dan yang lebih tinggi. Karena apa? Dia mengampuni dosa kita, menebus kita. Mengasihi kita. Dikatakan oleh Roma, Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kita baca itu di dalam
Roma 8, itu di Roma 8 ya kita akan baca. Ayat 32 mulai saya akan bacakan. Roma 8. Ia, Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi perjanjiannya itu lebih tinggi, lebih mulia. Karena apa? Dikatakan, ia, Allah, tidak menyayangkan anaknya. Menyerahkannya bagi kita ketika kita masih berdosa. Secara logika bagaimana mungkin dia nggak mengaruniakan kepada kita hal-hal yang lain. Entah itu kebutuhanmu, entah itu kebutuhan sandang, pangan, apa kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Dan dikatakan nggak mungkin secara logika kalau dia sendiri menyerahkan anaknya. Masakan untuk hal-hal yang remeh-temeh itu dia tidak akan memberikannya kepadamu bersama-sama dengan dia. Ayat ini jelas berkata. Jadi ketika kita menyadari perjanjian itu, kita ingat juga perjanjian yang kualitasnya lebih tinggi itu tercakup di situ keselamatan jiwa kita, penebusan oleh darah Yesus, dan juga Allah mengasihi kita dengan cara apa? Mengorbankan dirinya, bahkan dia akan mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Jadi ada satu paket luar biasa. Yesus diserahkan kepada kita, dosa diampuni, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan kita Tuhan sediakan. Tuhan berkata, Allahku mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Ini harus kita sadari, kita harus pahami sebagai orang-orang Kristen. Bahwa kita memiliki perjanjian yang jauh lebih tinggi, lebih mulia. Dan inilah yang menjadi modal kita untuk kita bisa menang menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak tahu pada pagi hari ini kedatangan saudara. Ya kalau kita lihat situasi hari-hari ini untuk corona sih kayaknya sudah mulai agak, ya boleh dibilang agak membaik ya. Walaupun kita tetap harus waspada dan juga tetap mengikuti anjuran pemerintah. Yang jelas kegiatan masyarakat kelihatannya di dalam kehidupan sehari-hari udah mulai kelihatan aktivitas yang mengarah kepada normal ya. Walaupun dengan protokol. Ya, mudah-mudahan masalah corona ini atau kesulitan disebabkan oleh corona segera berlalu. Sehingga kita bisa hidup dalam tanda kutip normal ya. Mungkin normalnya beda dengan normal yang dulu. Tapi kita juga harus sadar dan ingat bahwa Alkitab sudah menjelaskan, menegaskan seperti khotbah saya 2 atau 3 minggu yang lalu. Bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, itu sudah dikatakan, sudah dinubuatkan, sudah digariskan. Artinya apa? Mau nggak pasti akan terjadi. Sekarang sih oke, sudah mulai mereda. Apakah nanti akan ada hal yang lain lebih berat dari corona? Bisa saja terjadi. Karena apa? Sudah dikatakan oleh Alkitab. Apa? Gak tahu. Tapi yang jelas dikatakan oleh Alkitab, kalau kita ikuti dari perkataan Paulus kepada Timotius, bahwa kesulitan pada akhir zaman itu muncul karena manusia-manusia semakin egois dan mementingkan diri sendiri. Akibat dari itu maka akan timbul berbagai macam masalah. Artinya apa? Intinya ke depannya ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah masalah yang akan kita hadapi? Masalah kecil, masalah besar, masalah raksasa seperti Israel menghadapi Goliat? Kita nggak akan tahu. Tapi intinya selama kita bersikap seperti Daud, mengingat siapa kita, umat Allah, memiliki perjanjian dengan Allah. Perjanjian baru yang lebih mulia, dengan janji-janji yang lebih tinggi. Yesus sudah mati, menebus dosa, mengasihi kita, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Ingatlah itu. Itulah menjadi modal kita untuk maju menghadapi tantangan apapun ke depan. Amin. Apapun tantangan di depan, raksasa sekalipun, ingatlah bahwa kita memiliki perjanjian Allah. Itulah yang menentukan kemenangan. Perjanjian Allah itulah yang menentukan kemenanganmu. Bukan oleh kekuatanmu, bukan oleh kepintaranmu, bukan oleh kemampuanmu, kemampuan finansial, kemampuan intelektual, apapun itu. Kemampuan fisikal, bukan. Itu sama sekali tidak menentukan.
tapi perjanjian Allah, jaminan kemenangan. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan di sini. Saya kembalikan kepada Bapak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dapat firman pagi hari ini. Saya hanya ingin menambahkan supaya saudara bisa mengimani firman. Tadi dikatakan Daud memandang Goliat bukan secara fisik. Sebab kalau Daud memandang Goliat secara fisik, dia nggak berani. Buktinya kan semua rakyat Israel, tentara Israel termasuk Raja Saul takut ketika ditantang oleh Goliat. Tapi Daud, dia tidak memandang secara fisik, tetapi dia memandang dari sudut pandang firman Allah. Jadi firman Allah ini bukan cuma kita dengar, tapi kita harus mengimani. Artinya hidup kita ini kita bertindak sesuai dengan firman Allah. Itu yang dilakukan Daud. Jadi ketika dia melihat Goliat, dia tidak lihat fisiknya yang besar, tinggi, yang menakutkan, tapi dia berpegang kepada janji Allah. Nah, kita harus begitu. Sekarang ini saudaraku sekalian, Goliat akhir zaman ini luar biasa. Menakutkan. Ya. Mengerikan saudaraku sekalian. Nah, bagaimana kita menghadapi Goliat akhir zaman ini? Mari kita pegang janji Allah. Amin. Ya. Kita pegang firman Allah. Haleluya. Dengan kita berpegang kepada firman Allah, kita pasti menang. Apapun masalah yang kita hadapi. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau senantiasa mengimani setiap ayat baris firman Allah. Luar biasa, haleluya. Ya, jadi jangan takut dengan situasi yang semakin sulit. Jangan takut saudaraku sekalian dengan Goliat akhir zaman. Mari kita hadapi dengan firman. Percayalah saudaraku sekalian, kita pasti menang. Mari kita bangkit berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Katakan, Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tanganku membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih ketika ku hadapi kehidupan ini. Oh, haleluya. Hari-hari ini hari-hari yang sulit. Hari-hari ini hari-hari yang sukar. Tapi ada janji Allah bagi saudara dan saya. Sebab itu kita mau pegang janji Tuhan. Haleluya. Dialah jawaban bagi saudara dan saya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Membelaiku, cintamu memasangku, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak Agus berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya Tuhan. Oh Yesus. Ya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan angkat satu pujian, persembahan dijalankan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Haleluya.
Amin. Glory. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Oh, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Oh, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Barulian. Haleluya. Ingin menikmati, ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan
Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Amin. Kau boleh menikmati, haleluya, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau lihat dalam kekekalan, dalam kekekalan kau lihat, dalam kekekalan kau lihat. Kami amenkan pujian ini Tuhan. Ketika kami menikmati Yesus, ada janji Tuhan. Ketika kami menghadapi Goliat akhir zaman ini, kami tidak akan pernah takut, karena ada janji Allah. Allah akan menyertai kami. Allah akan memberikan kemenangan kepada kami. Allah akan memberikan pengharapan bagi kami, karena di dalam Yesus senantiasa ada pengharapan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Firman-Mu mendorong kami, mengingatkan kami bahwa Yesus bersama dengan kami. Dan ketika Yesus bersama dengan kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Firman yang sudah kami dengar akan kami taruh dalam hati kami, supaya kami tidak khawatir, tidak takut, tidak bimbang, tapi kami selalu berpegang kepada janji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, terutama kesehatan umat-umat-Mu. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh melayani Engkau, kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, buat umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang banyak tidak hadir pagi hari ini. Hamba tidak tahu keberadaan mereka, tapi Engkau maha tahu Tuhan. Sebab itu lawatilah mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang bimbang Tuhan teguhkan hati mereka. Kalau ada yang hilang pengharapan
Tuhan berikan pengharapan. Kami berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun. Doakan Bapak Sinaga yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami juga berdoa buat Ibu Nancy Maharani, istri dari Bapak Yudi yang juga Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami doakan Ibu Rita Budi yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini adalah berkat Tuhan yang patut kami syukuri. Karena firman-Mu berkata, di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Doa kami Tuhan, tambahkan juga kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan untuk kami datang kepadamu, mengucap syukur, datang kepadamu, berterima kasih buat hari-hari yang kami nikmati, sebab hari-hari kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sertailah umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Tibakan di rumah dengan selamat. Sepanjang hari ini menjadi hari keberkatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah dan kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.